penumpang satu keluarga itu hilang semuanya. Ya oke, kalau Anda mendengarkan suara gamelan seperti ini, berarti Anda sedang berada di Waniangas, konten horor dari channel Arsada Divo tentunya. Welcome back untuk pendengar setia Waniangas. Oke, kita melanjutkan perjalanan kita ya. Kita kali ini menuju ke daerah Semarang, ibu kota dari Jawa Tengah. Telusur Jateng kita akhirnya sampai di ibu kota setelah 101 episode Waniangas. Oke, Semarang banyak menyimpan cerita horor. Kita tahu lah, banyak lah. Sigar Bencah sempat viral di Twitter itu, Sigar Bencah. Terus ada juga tentang misteri dari Lawang Sewu. Teman Waniangas juga pernah membahas itu, Lawang Sewu, di YouTube-nya. Silahkan ditonton, itu punya YouTube-nya Traveler Takut Gosong. Terus Waniangas juga pernah baca-baca banyak sekali kisah-kisah horor di Semarang ini, kotanya ya, kota Semarang. Oke, tapi yang diangkat Waniangas kali ini adalah cerita pengalaman horor yang dialami oleh salah seorang ojol di daerah Semarang. Seperti apa ceritanya? Silahkan diambil dulu cemilannya, diambil dulu kopinya, diambil dulu snacknya, karena kita kan mulai ceritanya setelah ini. Oke. Ya, diceritakan ada seorang driver ojol ya, lebih tepatnya Gojek. Dia dapat orderan ojek di area PLN Jatingaleh, Semarang. Nah, saat dicek di orderannya, ternyata yang order itu adalah cewek, dan kebetulan namanya Siska. Nah, si driver ojol yang kebetulan namanya Reza ini akhirnya ngechat, sesuai titik ya Mbak, penjemputannya di situ. Ya dijawab iya sama Mbak Siska. Akhirnya Rizal pun menghampiri Siska di PLN Jatingaleh. Nah, sesampainya di sana, dilihatlah sosok Siska ini, cewek dengan rambut panjang dan baju putih. Oh ya, kebetulan itu kejadiannya petang ya, hampir maghrib lah, hampir maghrib. Oke, lanjut cerita. Si Siska ditawari helm sama Mas Rizal, tapi menolak, karena dipikir tujuannya itu nggak terlalu jauh ya dari PLN Jatingaleh. Kebetulan Mbak Siska ini mau ke SD negeri terdekat di situ, Bandar apa gitu namanya. Karena dipikir tidak terlalu jauh, akhirnya oke lah, nggak pakai helm nggak apa-apa. Akhirnya diboncenglah Siska tadi sama si Rizal. Kebetulan posisi boncengnya Siska itu nyengklak ya, kalau bahasa Jawa nyengklak, jadi nyamping gitu. Jadi sikile ketok, kakinya kelihatan sama si driver. Nah, saat perjalanan, di jalan nggak ada masalah ya, tapi setelah masuk ke terowongan tol, situ daerah dekat Unika, kok rasanya saat tanjakan Unika itu motornya si Mas Rizal ini terasa berat. Memang nggak disebutkan Mbak Siska ini gendut apa nggak disebutkan ya, sorry body shaming, tapi memang tidak disebutkan, tapi perasaannya itu berat, saat nanjak itu berat. Nah, sampai di turunan biasa aja, nggak berat, dan di daerah lempeng pun juga tidak berat. Akhirnya kembali lagi saat masuk ke tanjakan lagi di area Stikubeng, maaf, dirasa berat lagi. Badannya itu, oh, kayak gendut loh, digonceng berat. Saat nanjak, Mas Rizal merasa motornya berat banget. Nah, setelah turunan, dilihat sama Mas Rizal, lo, kok Mbak Siskanya hilang? Nggak ada. Akhirnya Mas Rizal yang kaget, bingungan, dia memutuskan untuk sholat maghrib sejenak di masjid terdekat. Nah, saat Mas Rizal ini sholat maghrib, selesai sholat maghrib, di pelataran masjid ya, dia sempat ketemu sama jamaah di situ. Akhirnya dia bercerita tentang apa yang dia alami. Ternyata si jamaah masjid tadi mengiyakan cerita yang Mas Rizal ceritakan itu. Memang di situ sering sekali apa
ojek online atau taksi online itu sering digoda sama penunggunya situ. Kata si jamaah ini pernah suatu cerita, suatu ketika ada ini kebetulan anu ya, taksi online ya, mobil gitu. Dia punya penumpang satu keluarga. Tapi setelah di area turunan, area Stikubeng, penumpang satu keluarga itu hilang semuanya. Ini agak aneh ya, karena kalau motor kan dia di belakang, ketoknya dari spion. Tapi kalau mobil kan bisa jadi ada yang di samping. Ini hilang semua. Ini bakal lebih menakutkan sih kalau menurut saya. Menurut saya ya, ini aku jadi drivernya mungkin ya takut beneran, kaget lah. Begitu cerita dari jamaahnya mengiyakan dari cerita Mas Rizal. Akhirnya si Mas Rizal akhirnya anu ya, karena diceritain seperti itu dia pun ngecek histori pesanannya, dan ladalahnya chat history orderan dari Mbak Siska hilang. Siska ini orderannya hilang. Jadi sampai Mas Rizal itu apa ya? Laporan ke pihak Gojek, dan ternyata memang hilang orderan atas nama Siska itu. Agak menakutkan, creepy ya. Tapi setelah kejadian ini, ternyata Mas Rizal malah besoknya akunnya gacor banget. Banyak orderan. Setelah mengalami peristiwa itu, akhirnya Mas Rizal malah dapatkan hikmahnya, dia dapat orderan yang banyak. Ada beberapa orang ya yang pernah cerita ke Wani Anges, biasanya kalau driver itu habis ngangkut makhluk halus, ya besoknya itu atau setelahnya itu akunnya bakal gacor atau laris banget. Bahkan pedagang juga ada yang kayak gitu, pedagang yang habis dibeli sama makhluk halus besoknya itu laris manis. Entah bener atau enggak, percaya atau tidak itu terserah Anda ya. Oke, cerita ini diambil dari Jawa Pos. Terima kasih sudah mendengarkan Wani Angas. Ojo wani-wani yen kowe wedi, ojo wedi-wedi yen kowe wani Angas. Assalamualaikum, bye. Terima kasih.